93,9 Amanit FM. Halo Mitra Amanit, apa kabarnya warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan? Hari ini di hari Selasa ya, 4 Februari 2025. Dan kejutan, hari ini kita ngobrol lagi bersama Wakil Rakyat. Kali ini kita kedatangan ini loh, salah satu wakil rakyat yang muda ya, mungkin salah satu perwakilan suara milenial nih, yakni Bapak Ibnu Safari Rahman SEMM dari Partai PPP, dan beliau menjabat di Komisi 2 ya. Nah, jadi bagi warga Hulu Sungai Selatan nih, warga Amandi, terutama mungkin kaum milenial atau teman-temannya Kak Ibnu ya, kita panggil kakak aja karena beliau termasuk muda ya. Kakak aja, silahkan komentar di kolom Facebook kami, live Facebook Amanit FM, ataupun di live YouTube kami, atau di live TikTok kami juga bisa. Nanti akan kami sampaikan untuk Kak Ibnu ya. Oke, yuk kita kenalan lebih dekat dengan Kak Ibnu Safari Rahman, anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan ya, periode 2024-2029. Halo Kak Ibnu. Halo. Iya. Halo. Apa kabarnya Kak Ibnu? Baik, sangat baik, insya Allah. Insya Allah. Harus baik dong. Iya, harus baik. Iya. Apalagi sebagai wakil rakyat. Kalau Kak Ibnu sedih, kami makin gloomy. Baik, mungkin Kak Ibnu boleh perkenalkan diri, karena ada pepatah kan, tidak kenal maka tak sayang. Oh iya benar. Ini kameranya ngomong-ngomong. Oh iya iya. Iya. Jadi bingung soalnya nggak ada monitor. Halo masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saya Ibnu Safari Rahman. Sebelumnya terima kasih dulu karena berkat kalian semuanya warga Dapil 1 terutama ya, yang sudah mendukung saya dan kemudian mewakili kalian untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi kalian. Doakan terus saya mungkin supaya bisa menjadi keterwakilan yang baik untuk kalian semua. Mungkin itu aja deh ya. Oke. Halo saya. Oke. Jadi Kak Ibnu ini ternyata perwakilan Dapil 1 ya? Iya, Dapil 1 Ini saya. salah satu dapil yang cukup susah loh, kan kandangan kota ya kan? Tahu juga ya mbaknya ini ya. Kurang lama juga. Enggak juga. Mbaknya ini juga tahu banyak ini kayaknya. Enggak juga. Baik, Kak Ibnu kemarin berhasil meraih berapa banyak suara Kak Ibnu di Dapil 1 ini? Kalau suara saya sendiri mungkin sekitar 2000 kurang 1 kayaknya kalau 1990. Iya kayak gitu 9. Wow. Iya. Wah, cantik banget ya. Cantik. Sesuai nomor urut saya juga tuh kan 9 juga gitu loh. Padahal nomor urut 9. Iya, terus itu tanggal lahir saya 9 kan semuanya ada 9 tuh. Oh iya betul. September berarti ya. Ininya Agustus. Bocorin. Bocor ya. Iya, ID-nya bulannya enggak sih, cuman tanggalnya tanggal 9. Tahunnya gitu Pak ya. Tahunnya kan tahun 90 juga tuh sebenarnya. Semuanya 9 tuh. Oke. Keramat. Oh, nomor cantik ya. Nomor cantik. Jangan sampai istrinya 9. Jangan loh. Anaknya 9 aja gitu ya. Jangan juga. Kebanyakan kita ikutin atau anjuran pemerintah aja. Oh, 2 anak lebih baik. Oke. Ini cukup menarik ya, ketika nomor urut Kak Ibnu adalah nomor 9. Ternyata berhasil gitu ya. Mendapatkan kursi. Saya nomor terakhir tuh, nomor 9. Dari partai yang sama dengan Bapak siapa dari PPP yang terpilih? Oh iya itu Pak. Dapil 1 juga? Pak Bustami itu kebetulan beliau di Dapil 3. Berarti dari PPP cuman Pian ya, Kak ya, yang tembus gitu? Yang di Dapil 1 ya? Dapil 1 ya, untuk PPP ya? Iya, Dapil 1 cuma kita. Padahal udah nomor 9 di akhir gitu ya, dapat dukungan. Ini apa nih, milihnya karena apa? Kira-kira apa kekuatan dari Kak Ibnu gitu, sehingga dipercaya gitu oleh warga Dapil 1? Kalau sepengalaman saya ya, ini ya kameranya ya. Dengerin ya teman-teman ya. Kalau sepengalaman saya itu kekuatan manusianya cuma ya 10% lah. Sisanya kekuatan Tuhan itu. Bukan uang. Ya itu 10% aja, coba pikir. Oke. Kita itu kalau walaupun ya anggaplah sesuatu yang lumrah mungkin yang sudah tahu kebanyakan orang lah. Ya. Cuman kalau orangnya nggak mau milih, kalau hatinya nggak tergetuk untuk
nyoblos gimana? Wah, kan banyak juga kayak gitu kasusnya. Sudah ya kita beri sarung misalnya, beri apa ini. Cuman dia nggak, saya malas atau 5 menit di dalam bilik tuh kan menentukannya. Iya betul. Kalau hatinya ada ya. Kalau hatinya nggak tergerak buat nyoblos kita, pasti nggak bakal nyoblos kan kayak gitu kan. Semuanya ya kuasa Tuhan ya. Semuanya kayaknya. Saya menyerahkan semuanya ke sana deh kayaknya. Soalnya nggak ada kontrol manusia yang bisa menyatakan atau kalkulasi yang pasti untuk menyatakan kamu pasti bisa, kamu pasti duduk atau kamu harus kayak gini pasti nggak ada tuh. Mau gimana pun itu caranya nggak ada. Soalnya itu kan semuanya gerakin hati manusia semuanya tuh. Berapa banyak orang tuh, mana bisa kita ngontrol. Kita yang ngurusin misalnya ade atau orang di rumah 1-2 orang aja susah, apalagi mau beribu-ribu kan kayak gitu kan. Saat ini Kak Ibnu yang termuda sebagai anggota DPRD di Kabupaten Bukan, Selatan. ada yang termuda lagi. Ada lagi ya, siapa Ibu? Kak siapa? Kalau nggak salah dia Pak Rijal itu ya. Oh, lebih muda lagi ya? Kalau nggak salah ini apa? Dia itu sama Ibu Mutia kalau nggak salah. Oh, oke. Seumuran dia. Oh iya. Wah, alhamdulillah kita punya generasi milenial ya, perwakilan kita nih. Terutama untuk adik-adik Gen Z nih kakak nih. Ya, milenial Gen Z. Apalagi setelah itu kan ada lagi tuh. Ada Gen Alpha. Setelah Alpha ada lagi. Beta ya. Sigma ya. Iya itu. Nggak habis. Sampai generasi ini kayaknya ya. Sampai generasi apa tuh? Akhir zaman tuh. Generasi apa tuh? Oke. Lanjut ya, nih. Baik. Ngalur nih nanti. Oke, Kak Ibnu gitu. Kakak ini kan baru ya menjabat ya di tahun masa bakti 2024-2029 gitu. Kakak bisa terpilih dengan nomor urut 9 juga ya. Itu sebenarnya basic kakak itu backgroundnya dulu itu apakah influencer atau gimana gitu? Boleh diceritakan ke kami? Terbilang influencer pasti enggak tuh kan, karena saya kirain pasti iya jawabannya tadi, bukan pasti ya? Enggak, Nos. Oke. Pasti enggak, soalnya kalau influencer kan lebih mudah sebenarnya harusnya. Cuman ya mungkin memampatin ini sih. Kan dulu memang basic orang tua kan memang bekas anggota juga kan kayak gitu ya. Iya. Mungkin dulu menjabat ya. Teman-teman beliau atau konstituen beliau itu sangat membantu juga dulu kan. Terus itu yang paling membantu itu sebenarnya itu sih keluarga. Keluarga misalnya dari istri, dari keluarga istri. Iya, saudara habis itu kan dari orang tua, dari saudara-saudara itu sangat membantu. Sangat. Jadi ibaratnya Kak Ibnu ini lanjutan dari apa yang diperjuangkan ayah gitu ya, karena konstituen ayah itu jadi konstituen Ibnu gitu ya. Iya, sedikit banyaknya pasti ya itu. Memang apa janji atau harapan atau komitmen dari Kak Ibnu gitu untuk konstituen Kak Ibnu? Kalau nebar janji sih enggak ada juga sih kalau janji-janji. Kalau saya duduk saya bakal ini. Kalau saya duduk nggak ada sih. Paling kalau janji ya. Nanti kalau saya menang ya kita ya mau ziarahan atau mau kemana nih? Itu keluarga kan? Enggak, maksudnya sama yang tempat. Ya paling kalau beberapa ada yang kayak gitu ada sih. Kalau yang misalnya janji kayak saya pasti bakal ini ngebenerin rumah, bedah rumah misalnya atau yang apa kayak pokoknya janji-janji kayak gitu nggak ada saya kemarin. Oke, jadi karena gini loh. Sepengalaman saya kemarin waktu sosialisasi itu memang kalau saya itu ya nggak pengen janji-janji itu loh. Takutnya pertama takut nggak bisa nempatin kan ya. Terus itu kan yang dijanji ini apalagi misalnya orang-orang tua. Itu bisa walet atau gimana nanti kan. Terus betul. Itu kan tapi kan saya memberi harapan lah intinya bahwa kalau saya terpilih
kalian suatu saat kalian misalnya minta bantuan atau apa dan saya bisa ngelakuin atau bisa ngebantu, insya Allah pasti saya bantu kan, itu aja. Kalau buat janji, kata saya kayaknya nggak berani janji lah intinya. Oke. Mau gimana? Iya. Sudah ada yang memohon bantuan atau mungkin menyuarakan aspirasinya untuk kakak perjuangkan di DPRD Kabupaten Sungai Selatan? Ini kan mungkin baru berapa ya? Baru 1 kali masa sidang kan lewat ya. Soalnya kan Agustus akhir, ini awal. 1 kali masa sidang kemarin kan kita masuk di masa sidang ketiga. Iya. Terus itu ini masuk lagi di awal kan masa sidang pertama. Iya. Mungkin kalau aspirasi atau yang harapan-harapan adalah beberapa aja yang, karena kan saya belum melaksanakan reses keliling kecamatan kan. Belum ya? Baru yang daerah-daerah sini, mungkin daerah yang di dapil atau di tempat tinggal saya. Di mana? Orang mana kakak ini? Ini orang sebelah sini. Sini? Orang mana? Itu di samping Wong Solo. Oh my god, dekat sekali. Pantas aja tinggal nyebrang sini. Oke. Mbaknya ya? Iya, nggak tahu. Itu. Oke. Mungkin dari sini ada beberapa kan ya kayak kebanyakan ini sih ya umum aja sih, kayak minta ini jalan kayak gitu-gitu kan. Terus itu kayak jalan di mana untuk DP 1 ini? Enggak, yang kalau di daerah sini paling lebih ke gang-gang itu loh. Kan sudah lama nggak dibenerin. Terus itu kan nggak tahu lagi kan di dapil 1 ini kan dari ujung ini, ujung Bangkau kan, di paling ujung tuh kan perbatasan negara, sampai ke Kalumpang sana kan tuh nggak teriniin sih, nggak ini semuanya lagi kan, baru di daerah sini nih. Nanti kan saya mau ngelaksanain reses lagi habis ini kan, milih-milih. Nanti mungkin setelah 1 tahun berjalan tuh kayaknya ngumpul tuh nanti aspirasi. Iya betul. Apa strategi kakak nih untuk mendekatkan diri kakak dengan rakyat di dapil 1 gitu, terutama untuk menampung aspirasi mereka? Apakah kakak punya semacam kayak pondok aspirasi atau gimana? Strategi nih, bocorin strategi nanti ketahuan orang. Nggak boleh. Enggak. Kalau bukan nggak boleh sih, cuman kayak nggak ada aja sih sebenarnya kan. Maksudnya mau ngalir aja. Ngalir aja ya. Saya itu gini loh. Saya kan memang basically kayak orang tua bekas di sana. Oke. Tapi beliau nggak ada juga kan kayak di sana tuh kayak gini-gini, nyeritain misalnya atau ngajarin gini. Terus tuh mau mempersiapin saya buat nanti kamu lanjutin, nggak ada kan rencana-rencana kayak gitu kan nggak ada. Jadi saya pure ke dalam itu ya memang rezeki ya. Ya rezeki itu pasti sih. Kalau orang nggak ada rezekinya, cuman maksudnya ya masih belajar juga kayak gitu loh. Jadi kita ya ngikutin orang ngalir aja gimana teknisnya, ya belajar lah, pokoknya belajar terus lah. Jadi untuk strategi mungkin kita kalau bisa ya apa adanya aja kayak gitu loh, nggak ada yang dibuat-buat, nggak ada yang dibikin kayak gitu loh. Jadi pertemuannya gimana untuk reses? Kalau reses tuh harus itu kan harus pertemuan ya kayak biasanya kan dikumpulin, undang di rumah siapa kan kayak gitu aja ya? Kayak anggota-anggota lain. Oke. Ada inovasi dari kakak untuk lebih membuka aspirasi di dapil 1? Inovasi lagi. Nanti ketahuan orang lagi nih. Baiklah. Oke. Nanti dipakai orang dulu. Gitu ya. Iya. Kan udah terpilih. Enggak, maksudnya teman-teman yang lain. Gitu. Enggak lah. Enggak. Ya, santai. Iya. Kalau kita lebih ini aja sih. Ini inovasi apanya nih dulu? Aspirasi tadi. Menampung aspirasinya ya. Kalau aspirasi itu biasanya itu kan kalau di tempat kita sepengalaman saya ya di kumpulan-kumpulan orang-orang ini kalau di daerah kota ini biasanya teman-teman itu lebih ke ini sih kayak
kalau dia memang punya organisasi atau dia punya perkumpulan, nah itu mungkin pasti ada tuh dia yang keinginan dia pengen dong kayak gini, pengen dong adain ini, pengen dong kayak gitu ya kalau di kota. Cuman kalau untuk di daerah-daerah atau yang di desa-desa itu biasanya yang banyak, misalnya kayak dia perlu kebutuhan buat pupuk misalnya atau buat ini misalnya sampan atau dukung ke bahasa orang tuh. Nah kayak gitu-gitu mesin. Nah terus itu kan kalau kita tuh lebih ke kayak ini sih biasanya kan kayak inovasi yang misalnya punya ini biasanya tuh punya aduan aduan misalnya kan atau pengaduan. Iya, enggak juga kayak gitu. Cuman kayak biasanya kayak teman-teman atau konstituen-konstituen yang ada tuh langsung ngubungin aja sih kayak minta dong ini, minta dong atau resist dong di sini kayak gitu loh. Oke. Gampang aja ya tinggal keep boleh nanti ya. Ya dilihat juga tuh kan biasanya suara kita dulu di sana memang banyak kan biasanya memang saya duluin sih kayak saya perlu tahu nih dan biasanya nggak biasanya sih kalau kalau saat ini saya resist tuh lebih ke ini sih Mbak, ke saya ketemu sama orang yang milih saya dan saya ngucapin terima kasih itu yang paling penting dulu kan itu tujuan saya. Itu menyapa kayak gitu loh bahwa saya memang ini peduli kok sama kalian kayak gitu loh. Bahwa saya ingin kita tuh nggak sekedar Bapak dapat ini di nyoblos saya terus itu nggak sekedar ya rekan kayak gitu sih, lebih sekedar ya ibaratnya kita temenan nih loh. Kalau ada apa-apa ya kayak gimana nih supaya kenal lebih personal kayak gitu loh. Itu aja sih kayak kalau strategi saya sih kayaknya itu sih. Kalau ke orang-orang tuh hubungan baik ya. Hubungan baik. Itu aja sih. Dengan pusat-pusat suara gitu Pak ya. Iya, kayaknya kayak gitu sih. Dan saat ini Bapak dipercaya sama Ketua DPRD gitu untuk berada di Komisi 2 gitu ya. Apa sih kerjaannya di Komisi 2? Ini bukan diralat dulu ya dikit. Oke, boleh. Kalau bukan ketua DPRD sih sebenarnya. Bukan, siapa yang menempatkan? Yang naro-naro. Iya, siapa? Yang naro-naro kita di kan di dewan tuh ada alat kelengkapan ya namanya kalau kayak komisi, itu badan-badan yang lain lah, pokoknya banyak lah. Itu tuh yang perpanjangan tangan partai di dewan itu yaitu ada yang namanya praksi. Praksi itu perpanjangan partai biasanya. Kalau di tempat kita ini kan ada 3 komisi, jadi satu fraksi itu minimal 3 orangnya, keterwakilannya. Misalnya nih ada 3 P3 misalnya, nah itu fraksinya full tuh penuh. Nah dan fraksi itulah yang yang berhak menempatkan kamu di sini, kamu di komisi ini ya fraksi. Jadinya keterwakilan jadi fraksi PPP ya. Kalau kita di saat ini gabung sama Gelora, P3 Gelora jadinya. Kita ada 2 kan nggak cukup tuh satu fraksi. Harus 3. Jadi ngajakin sama Gelora, ada Pak Joni namanya, Pak Jack. Pak Joni di komisi berapa? 1 ya? Jadi kita bagi tuh, jadi kan Pak Bustami di komisi 1, saya di komisi 2. Pak Juni di komisi 3. Jadi full ya perwakilan fraksinya ada. Masing-masing semuanya. Dari partai PPP 2 Pak Juni Gelora ya? Gelora satu-satunya tuh Mbak. Oh iya. Dia di Kalsel cuma berdua soalnya. Oh iya. Apa yang diperjuangkan oleh fraksi Bapak? Kalau saat ini lebih ke ini sih. Ya tadi kan kita kembali ke komitmen atau kalau saya pribadi kan memang nggak terlalu banyak janji ya. Cuman saya kalau yang saya perjuangin yang dibutuhin memang yang dibutuhin sama konstituen-konstituen kita. Tapi nggak tahu kalau anggota fraksi yang lain kayaknya masing-masing kan juga punya janji atau atau perjuangin apa mungkin ada juga sih. Tapi intinya di fraksi P3 Gelora ini koalisi kalian? Ya koalisi kami tegak lurus ke atas yang pasti ya. Tegak lurus ke atas. Terus itu
ini apa? Ya komit bahwa kita semuanya buat masyarakat lah intinya. Okay. Intinya itu dulu. Oke, komit untuk masyarakat gitu ya. Realisasinya? Kan baru ini nih, baru beberapa bulan ya. Baru 6 bulan, Mbak. Baru 6 bulan kan nih. Okay. Yang sinergi sama pemerintah pun juga kan pembahasan baru ketemu pembahasan tuh berapa ya? 2 kali, 3 kali paling kan. Belum jalan nanti setahun kan mungkin habis ini biasanya baru ada realisasinya yang bentuknya sifatnya yang besar-besar kan. Kalau yang bicaranya sudah di dewan kan, kalau yang kecil-kecil atau yang maunya ya ini mau acara di kampungnya mungkin itu sudah banyak sih jalan atau minta bantuan apa segala macam sudah ada aja kayak gitu loh. Iya, oke. Komisi 2 Tik, apa itu Kak? Apa kerjaannya, tugasnya? Komisi 2 ya? Iya. Wih. Kamu Komisi 2 kan Asik Kak Ibnu nih, ya? Komisi 2 ini orangnya 7 orang. Oke. 7 orang ada baru semua tuh paling orang. Tidak ada orang terdahulu ya? Orang bertiga orang terdahulu. Oke. Ada bertiga, berempat orang baru semua. Terus itu Komisi 2 ini membidangi ini ya. Yang jelas itu yang paling kental dan paling ini soal ekonominya. Oh, ekonomi, pembangunan ekonomi. Yang kita sorot saat ini loh. Oh, oke. Ekonomi. Soal pembangunannya kan ya yang terlihat atau yang yang kita jelas tahu lah, maksudnya yang ini kita harus kayak gini loh. Kayak gini loh, kayak gitu loh. Itulah soal ekonominya kan, gimana perkembangan saat ini di HSS kayak kan banyak nih program-program pemerintah nih kayak UMKM atau apalagi sekarang ada sudah ada ini gerakan-gerakan ininya apa organisasinya tuh apa, Gekrap itu loh, ekonomi kreatif dan terus banyak lah inovasi-inovasi yang lain kan. Nah paling itu sampai saat ini memang kita soroti kayak ini kan rencana ada mau sidak juga nih ke beberapa tempat melihat tentang, kebetulan mitra kerja kita kayak Dinas Ketenagakerjaan tuh mitra kerja kita juga. Terus itu kayak apa, olahraga itu loh, pariwisata. Di Sporapar ya? Ya di Sporapar kita juga. Terus itu kayak perdagangan. Nah, itulah pokoknya Ekobank, BPBD, apalagi ya satunya tuh, pengadaan barang jasa, pokoknya yang berkaitan lah sedikit banyaknya kan dengan ekonomi gitu ya. Jadi di kita itu kayak pertanian, perikanan, tapi masuk ke kita juga tuh. Pertanian, perikanan masuk ke kita juga di Komisi 2. Iya. Kalau saat ini kita lagi fokus mau nyidak ini sih, kayak kemarin tuh rencananya mau ini, tapi belum aksi juga sih. Boleh dibocorin nggak? Boleh. Nggak apa-apa ya. Ini kayak yang ketenagakerjaan lokal di kita. Apakah sudah cukup ininya apa? Menyerap ketenagakerjaan ya, atau menyerap keterbukaan tenaga lokalan kita nih apa, atau pelatihan yang kurang cukup. Nah itu loh mau kita cari tahu yang fokusnya nih saat ini. Kalau ya kayaknya itu sih yang baru-baru ini mau kita kerjain, mau kita cari tahu. Iya. Oke, Kak, ini ada pertanyaan dari netizen, Kakak mau menjawabnya? Boleh? Yes. Boleh? Boleh dah. Boleh ya? Semampunya ya. Apa pertanyaannya? Oke, dari informasi Kalimantan lewat Facebook ya, dari Ilham Kandangan. Kakak siap-siap. Berat nih kayaknya nih. Enggak. Apa yang dapat dilakukan oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kandangan untuk membantu menciptakan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Silakan Kak dijawab. Mantap ini. Akademis mana nih?
Apa tadi ke apa ke Untuk kelestarian lingkungan kan? iya membantu menciptakan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan, tapi juga bersinergi dengan kesejahteraan masyarakat. Kan kadang misalnya nih tambang, Iya. agak Nah, bahaya itu, untuk lingkungan. itu tuh PR kan. Menurut kakak gimana? Kalau di tempat kita ini kan kadang tuh ya itu tadi kan untuk menuju ke keadilan tuh susah ya. Kata adil tuh agak susah loh. Jadi ya sedikit banyaknya tuh mendekati aja barang orang tuh kan. Jadi kalau soal yang ibaratnya nih kan analoginya kita bahasa sederhanakan aja lah. Yeah. Ibaratnya kelestarian lingkungannya nyaman dan tidak kita rusak atau dan kita rawat dan sebagaimana mestinya, apalagi yang sudah bagus kan, sudah cantik misalnya. Tapi kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat kan kayak gitu ya. Maksudnya tuh kan kayak gitu. Biasanya sepengalaman saya ya, setahu saya di mungkin nggak di daerah kita aja sih, di tempat-tempat lain juga kan, kayak misalnya nih kayak dia bagus apa perkembangan ekonominya bagus, perputarannya bagus, cuman kayak ada pasti yang harus dikorbanin kayak gitu loh. Lain misalnya kita contoh misalnya ini itu ini sih kayak gift dari Tuhan sih ya. Kayak ibaratnya kayak Pulau Bali nih misalnya. Okay. Dia itu kan sudah bagus duluan ya. Sudah bagus duluan, tinggal ininya ya masyarakat, habis itu pemerintahannya dia ini boleh dikatakan SDM-nya sudah memang ya di atas lah, maksudnya ngerti lah. Dia sadar akan buang sampah, kalau buang sampah sembarangan kayak gimana, terus tuh dia sadar misalnya dia ngelakuin kayak gimana, apa akibatnya kan dia sadar semua tuh. Nah, habis itu dikasih lagi misalnya kayak lingkungan apa ya itu ya, daerah ya apalah. Maksudnya kayak kan itu tuh kayak pemberian kan, maksudnya sudah cantik duluan loh. Mereka tuh malah sekarang tuh kayak dapat pulau baru misalnya, dapat pantai-pantai baru misalnya, yang ya tinggal dikembangin aja lagi kayak gitu kan, sudah bagus duluan loh. Ya ibaratnya tinggal ngejalanin aja kan lagi kayak gitu loh Mbak. Kalau di tempat kita tuh biasanya tuh handak, ini bahasa Banjar aja lah ulun supaya nyaman. Siap. Handak dibujuri nih pemerintah misalnya mengolahkan nih program atau dirawat misalnya, dikelola aja bumdesnya. Tahu-taunya kayaknya ada ada yang kada fair misalnya yang pengelolanya, atau enggak kada jalan lagi. Diadakan misalnya lagi ini supaya agasan pencarian dan persoalan pemerintah itu sudah ya kalau maksimal tuh mungkin bisa dikatakan maksimal karena disupport terus sama pemerintah loh. Misalnya kita maunya apa nih, apalagi kalau orang-orang desanya memang kreatif tuh, mau dibikin ini pasti disupport, pasti dibantu. Tinggal kitanya aja ngelola apa segala macam kan. Kayak di wadah kita nih, ibaratnya lah mau bahasa Banjar pulang nah. Pas aja kesan warga Hulu Sungai. Jadi biasanya pasti ada tadi yang dikorbankan, intinya kan kayak makanya tadi Bu Jurpangnya kan kayak betakun apa kebijakan apa nih yang kawa diambil untuk menyelaraskan kayak lingkungannya tetap lestari, ekonomi juga tambah maju, ininya masyarakatnya tambah sejahtera. Kalau kebijakan untuk ininya sih, kalau saran ulun Pak, kehendak ulun kalau biasanya kayak itu tuh ada hal kayak gitu, lebih ke ini aja sih Mas ya, kita tingkatkan SDM atau kualitas manusianya di kita aja semuanya dulu.
ditingkatkan semuanya, IPM-nya semuanya kita tingkatkan untuk ya ibaratnya setiap manusia tuh sadar akan hal yang salah, terus itu dituntut memang di setiap orang tuh memang harus dituntut kreatif kayak gitu loh Mbak. Itu aja sih kayaknya. Kalau ibaratnya nih saya punya wewenang atau jadi misalnya apa ya, saya lebih fokusnya ke sana kalau mendapat kasus atau pertanyaan kayak dia nih. Yeah. Kita tingkatin aja dulu SDM-nya. Kita tingkatin. Majuin apa segala macam kan. Okay. Terus itu kita tuntut lagi kan kalau sudah kita meningkat, sudah jalan, ya pasti kalau kayak soal kreativitas itu pasti muncul dengan sendirinya pada setiap golongan tuh loh. Oke, baik. Kayaknya kayak gitu sih. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Sorry ya kalau nggak memuaskan. Oke, terima kasih. Kayak kepanjangan ininya. Masih proses ya, kayak berjuang untuk masyarakat, ya, masih belajar juga. Masih belajar. Iya, oke. Oke, gimana? Sebelum kita menjawab pertanyaan dari Ulun tadi, kita jawab pertanyaan lagi ya dari netizen, oke? Oh, ada lagi. Ada lagi ya. Mantap. Di Facebook ya. Gimana? Oke, katanya darinya mana nih? Muhammad Abe. Gimana? Apakah ada rencana melakukan inovasi untuk HSS? Silahkan Kak Ito. Inovasi terus nih pertanyaannya. Kayak bupati aja. Silakan. Inovasi buat HSS ya. Mungkin ada masukan gitu secara perda. Ya mungkin kayak gitu ya. Lebih kayak gitu ya, soalnya kan kita anggota dewan, bukan penyelenggara anggaran kan, bukan pengguna anggaran, itu pengawas aja. Kak siapa tadi namanya? Muhammad Abe. Muhammad Abe ya. Kalau mungkin ya kayak perda ya. Saat ini kan kegiatan anggota dewan tuh selain melakukan pengawasan tuh biasanya kan lewat rapat ya, rakor. Bisa rakor atau rapat internal atau gimana lah intinya kayak tergantung lah pokoknya ada masalah atau gimana kan gitu ya. Selain itu tuh ngelakuin kunjungan kerja. Nah di kunjungan kerja itu yang tugas kita yang kayak gimana nih di daerah ini nih, atau kita mau nyari tahu apa nih, misalnya nyari tahu perda, atau nyari tahu tata tertib, atau nyari tahu misalnya anggaran di daerah ini gimana. Nah biasanya di waktu kunjungan itu biasanya. Nah kalau saat ini memang kita kalau yang peninggalan terdahulu banyak tuh maksudnya inisiasi anggota dewan, perda-perda inisiasi anggota dewan, atau inisiasi dari Pemkab ada beberapa. Kalau viewer dari kita yang baru-baru ini masih belum, karena kan kita masih mencari ini apa nih di daerah kita nih, di daerah kita ini butuh apa ya? Masih melakukan pengamatan gitu ya? Penelitian. Soalnya gini loh, soal perda itu atau soal itu serem loh. Oh kok serem? Enggak, kita tuh tanda tangan atau kita menyetujui, kita yang nggak tahu akibatnya nih nanti. Betul. Kita tuh harus berdampak itu pasti ada dampak, dan dampak itu pun kita harus perhitungkan bener-bener tuh. Soalnya nanti apa-apa yang sudah kita ketuk atau yang sudah disahkan, nah kalau suatu saat terjadi apa-apa itu legacy kita loh, bahaya, bisa sampai ke akhirat nanti. Iya betul. Kan kayak gitu loh. Jadi kan nggak bisa sembarangan, maksudnya kayak gitulah intinya. Cuman kalau kepengennya kita ya, kepengennya saya, apalagi saya pribadi, kita tuh lagi ngeracik lah ya, atau nyari tahu kayak ini loh. Kalau kita ke daerah orang itu kayak ada terus ini kreativitas orang tuh yang kita tuh kadang nggak terpikirin kayak gitu loh. Dan di sana ada. Nah kita tuh bukan mau nirunya sih, lebih ke nggak juga, lebih ke ngerangsang buat kita bisa ngebentuk atau kita bisa nyiptain kayak gitu loh. Itunya
formula itunya tuh loh, supaya soalnya di daerah kita ini orang-orang kreatifnya nggak, maksudnya bisa diadu juga loh kalau sudah, maksudnya yang saya tahu sih, tapi ya kayak di bidang kesenian misalnya kan bisa diadu kayak gitu loh. Apalagi hal-hal yang kayak terkait kayak UMKM-nya, ini ekonomi kreatifnya lah intinya kan. Sekarang tuh kan eranya digitalisasi tuh macam-macam kan, kayak gimana, atau yang nggak perlu punya modal aja sudah bisa jualan tuh kan, pre-order misalnya kan, kayak gitulah. Betul. Tapi kan kita tuh duluan orang terus kan, maksudnya, nah kita tuh kayak ya itu tadi sih, berhubungan ke peningkatan SDM-nya yang kata Ulun tadi tuh. Nah itunya sih kayak Ulun tuh maunya, atau yang punya wewenang atau punya ini misalnya kekuasaan yang bisa, ya lebih ke sananya saya ininya. Oke, jadi kebijakannya gitu ya, perdanya mau diperjuangkan untuk peningkatan SDM gitu ya. Mungkin kayak gitu. Oke, peningkatan skill mungkin, peningkatan mental skill kayak gitu. ya. Tapi bukan ini juga sih, kita masih mengkaji kan, masih mengkaji nih di mana kayak gimana. Sebenarnya ada aja juga sudah. Cuman kan lebih baiknya gitu loh. Supaya lebih baiknya aja sih. Oke. Karena fungsi legislasi ini tanggung jawab yang cukup berat Kak ya. Berat. Iya, di pertanggungjawabannya, dampaknya ketika peraturan itu diterapkan terhadap kehidupan banyak orang. Banyak gitu ya. orang loh. Iya. Apalagi itu tuh kan ya mencabut perlu proses pulang. Perlu proses lagi. Kan kayak gitu loh. Oke. Kalau untuk para petani gitu, apa concern Kakak gitu untuk para petani? Ada nggak mungkin perda yang mungkin bisa membantu mereka untuk lebih bertahan, survive gitu dalam bidang pertanian? Menurut Kakak apa sih yang perlu diperjuangkan untuk hak para petani gitu? Kalau concern ke pertanian, ke bidang pertanian ya, kita lebih ke ini aja sih. Soalnya pemerintahan pusat tuh memang lagi ngegodok atau concern di bidang itu dia. Kan di janji-janji politis presiden kita terbaru nih kan, pertanian ini, bidang pertanian, bidang yang ya macam-macam kan tuh pokoknya. Jadi kita kayaknya kita lihat ini dulu nih di pusat nih, kayaknya sudah kita tunggu instruksi dari sana dulu gimana, apa programnya apa, nanti kita awasin kan. Kalau maksud saya tuh ya sudah bagus nih saat ini nih kan, dilihat di visi misi Pak Presiden kan, sudah ini kan, tinggal mungkin kayak kita iniin aja nanti kalau misalnya memang agak kurang, atau sambil jalan kan, sambil kita evaluasi kayak gitu ya, tuh. Jadi nanti setelah jalan mungkin bisa aja nanti sambil kita, kalau memang kada bagus atau kada baik, bisa aja kalau kita perbaiki atau kita berikan. Oke. Kita percaya aja nih saat ini nih kan, walaupun sudah ini yang kayak ini swasembada yang semalam tuh kayak andak, tapi kan jadi Bang ya, yang di Kalteng tuh yang jadi lahan ini tuh. Lahan pertanian yang berapa ribu mau dijadiin apa tuh semalam tuh. Nah kayak gitulah, maksudnya orang-orang yang pintar dari kita tuh sudah memikirkan duluan hal-hal yang itu. Jadi maksud kayak kita di sini nih terdahulu orang juga nih modelnya, cuman kita tuh paling ini nih misalnya dibikin kayak gini loh, atau kayak ini sudah jadi kan, sudah cantik nih misalnya nih bunga nih, tiba-tiba salahnya pas sudah kelawasan pina buruk atau pina apa kan, ternyata bisa diwarnain nih, kita warnain, nah kayak gitulah intinya analoginya, kayak gitu loh. Kita lihat aja dulu. Lihat dulu, kaji dulu gitu ya. Kaji dulu kan. Kita ini baru sumur jagung. Ya, siap Kak Ibnu. Baik Kak Ibnu, ada pertanyaan lagi boleh ya? Boleh. Ya, kali ini dari Mama Raffi. Assalamualaikum, kami ingin bertanya pada salah satu anggota dewan yang ada di studio. Katanya udah adakah Kakak jalan-jalan atau studi banding? Apa yang diperoleh dari studi banding atau jalan-jalan yang Kakak mungkin pernah pengalaman sebelumnya gitu?
Studi banding ya. Pernah pengalaman sebelumnya tuh apa tuh maksudnya? Mungkin selama kakak berkarir gitu, bukan hanya sebagai anggota DPRD gitu, dari hasil studi banding yang bisa diberikan untuk HSS gitu maksudnya. Oh iya, kalau studi banding kan selain itu tadi kerjaannya, selain itu kerjaannya ya studi banding tadi kan. Selama beberapa bulan ke belakang kemarin memang kita fokusnya tentang perencanaan anggaran, pengawasan, memang di internal dewan aja sih. Nggak ada yang maksudnya yang topik-topik pembahasan yang keluar lagi. Cuman paling ya tadi perencanaannya kayak gitu, kayak yang soal mau godok perda yang mau nyiptain perda nih, apa yang mau di ini, paling itu sih kalau yang sepengalaman studi banding kemarin tuh ya paling tentang kayak apa tentang penggunaan anggaran di daerah mereka gimana sistemnya, ininya realisasinya berapa, terus itu kayak tentang pembuatan tata tertib tuh internal kan, lebih ke internal aja nih sekarang tuh, karena kan kita nih orang baru ya, jadi orang baru ini lebih ke mau tahu fundamentalnya dulu kan di dalam gitu. Jadi lebih ke sana dulu nih, belum yang mau tahu kayak pariwisatanya di sana gimana, misalnya kan itu bidang kita tuh. Atau pengelolaan pariwisata ekonomi kreatifnya di sana kayak gimana, belum sih. Belum sampai ke sana. Nanti mungkin di tahun ini boleh Bu, nanti kita coba fokuskan kemana nanti. Mau bidang apa atau ke fokusnya kemana intinya. Yang perlu perhatian Komisi 2 gitu ya. Saat ini kayaknya itu dulu. Iya, baik. Oke, terkait anggaran, controlling gitu ya. Ada lagi yang ingin kakak sampaikan terkait fungsi kakak sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sungai Selatan? Apa ya? Mungkin di bidang anggaran atau pengawasan? Oh, ini bidang ininya. Dikira tadi personal kita. Enggak. Kalau di bidang anggaran atau di pengawasan kita berjalan. Memang ada beberapa kasus kemarin kayak ada pelaporan dari masyarakat bahwa kayak gini ya, kita tindak, kita panggil dinas terkaitnya atau institusi terkaitnya. Kita panggil, kita dengerin kayak gimana ceritanya. Kalau itu berjalan sebagaimana mestinya. Memang ada beberapa kemarin kegiatannya, kalau mau tahu dicek aja nanti di sosmednya sekretariat Dewan DPRD itu kan. Cuman kalau untuk penganggaran saat ini pokoknya kayak pemerintah, intinya aja nih, garis besarnya aja. Intinya pemerintah daerah sama eksekutif sama legislatif lah intinya kan, mau yang terbaik intinya sama buat masyarakat ASS. Apalagi ini kan ada gejolak-gejolak lah intinya kan, sedikit banyaknya kayak soalnya kan kita nambah tenaga kerja kan, P3K tuh banyak loh, lumayan loh. Dan itu tuh anggaran kita saat ini ya ada gejolak lah. Tapi lagi diusahain nih percaya aja pokoknya sama pemerintah. Pemerintah tuh nggak ada kok yang mau nyengsarain rakyat atau mau yang perutnya kenyang sendiri, nggak ada. Yakin beneran. Percaya aja. Apalagi sama ini sama pejabat-pejabatnya, misalnya kepala dinasnya atau Pak Bupatinya, apalagi Pak Bupati yang terpilih ini loh, mau yang terbaik semuanya, mau yang lebih ke masyarakatnya, bukan lebih ke atau apalagi misalnya ke suatu golongan, enggak kok, percaya aja. Soalnya kayak anggota dewannya pun juga kayak gitu loh, nggak ada tuh yang beberapa periode misalnya dia intinya kayak misalnya nih kayak jadi anggota dewan memang ini punya banyak duit, bisa memperkaya diri, nggak ada. Itu nggak ada beneran, nggak ada. Semuanya pasti yang memperjuangkan buat
masyarakatnya. Apalagi yang beberapa periode tuh dia kan perjuangan pasti dipercaya sama masyarakatnya dan dia dipilih karena memang dia bekerja dan kelihatan kayak gitu. Nggak ada pasti yang mau memperkaya diri sendiri, nggak ada. Seolah percaya aja. Soalnya kalau ada orang yang memang tiba-tiba kaya misalnya sejak dia masuk anggota dewan, wah banyak dong orang yang mau pasti. Dan ada pun dan juga memang ada orang yang memang tajir di sana. Cuman dia pasti nggak dari dia jadi anggota kayak gitu loh. Memang dia basicnya misalnya pengusaha atau apa kayak gitu. Nggak ada, pokoknya percaya aja sama pemerintah. Oke, itu semuanya. Pesan dari Kak Ibnu ya. Oke, kita semua gitu baik legislatif atau eksekutif semua ingin semuanya ingin yang terbaik. Semuanya ingin hak-hak rakyat, kehidupan yang lebih baik untuk rakyat gitu ya. Entah kebijakannya nanti apakah ada pro ataupun kontra pasti, gitu atau dampak kan tertentu bagi lingkungan gitu ya. Oke, baik. Terakhir nih Kak ya, mungkin apa motivasi atau inspirasi yang Kakak dapatkan gitu dari ayah dulu yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD juga, almarhum Pak Rahmat Abdi Kak ya? Iya. Kalau ini sih kalau yang saya lihat ya, dan saya mungkin ketemu dia bapak tuh lebih ke ini sih, ke dia tuh ninggalin kesan kayak gitu loh maksudnya. Oh ini dulu ini kayak gitulah, teman-temannya cerita kan kayak gitu. Bahwa kita tuh kalau sudah kadeda tuh ya paling kisah kita aja lagi kan yang ada tuh palingnya. Makanya Mungkawa tuh peninggalan misalnya kayak ini dulu misalnya kalau zaman Abah Kembari kayak gini nih, nah Bari abis emang manuinya nah itu tuh kayaknya yang lebih menginspirasi. Jadi ulun tuh lebih kayak tuh maksudnya lebih fokus pas ulun misalnya jadi anggota misalnya, ulun tuh bisa memberikan hal-hal yang berkesan lah intinya. Dan hal berkesan tuh ada tentu materi loh ya, kayak misalnya apa kayak pokoknya. Makanya tadi kan ya ibaratnya tuh Munkawa kayak senatural mungkin aja lah diri kita tuh loh. Jadi kayak semuanya outputnya pasti senatural mungkin juga kayak itu. Nah makanya kayak ada hendak dibuat lah intinya. Apa adanya aja ya kayak Nipang. Makanya kan ulun kayak ngerawat ya kayak belum juga sih maksudnya kan jalan, cuman kayak ngerawat konstituen tuh maunya ya kita tahu satu sama lain, kada sekedar yang ini konstituen ulun, ini batu udah ya gitu. Nah tahu satu sama lain, ngobrol kayak gitu loh, kayak yang banderan apa kayak itu. Nah ya ibaratnya tuh kayak lebih ke mengikat ininya lah, ikatan emosionalnya lah kayak gitu. Nah betul, mungkin itu aja sih. Iya, oke. Baik, Kakak ada lagi yang ingin sampaikan selaku anggota DPRD Kabupaten Sungai Selatan kepada warga kita? Silahkan sebagai closing statement Kakak hari ini. Kata-kata bisa gini. Atau fans Kakak, kebetulan Kakak dulu anggota BEN Kak ya? Enggak lah. Oh iya dulu, zaman dulu itu nanti aja dah dicerita selanjutnya. Iya, episode selanjutnya nanti ya bersama Kak Ibnu lagi ya. Gajira kan Kak ya? Mungkin ini aja sih. Kalau saya nggak lebih ke kata-kata sih atau kayak ke pesan sih. Saya lebih ke permintaan aja sama masyarakat Sungai Selatan. Minta doakan aja semuanya pokoknya lancar. Dan apapun misalnya kehendak dari masyarakat, entah itu masyarakat atau dari kita, lebih terjalin dan tercapai apa maunya semuanya. Atau enggak tercapai pun juga kita ambil jalan tengahnya, misalnya ada aja solusinya. Intinya itulah, doakan aja buat ulun, doakan buat ulun supaya bisa jalan terus dan bisa jadi yang terbaik. Intinya kayak gitulah, minta doanya aja kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ibnu Safari Rahman SDMM ya, selaku Ketua Komisi 2
dari anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Partai PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Iya. Sampai jumpa mitra Mandit semuanya, warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan penggemar setia Radio Gema Amandit 93,9 FM dengan program spesial kita Ngobrol Bersama Wakil Rakyat. Alhamdulillah ya, sudah 3 wakil rakyat yang menyapa dan bersama kita. Makasih banyak Kak Ibnu. Iya, sama-sama. Makasih ya buat yang nonton, sudah dengerin. Mohon maaf kalau pertanyaannya kurang memuaskan atau ada menyinggung perasaan dan lain-lain lah. Mohon maaf. Oke, salah khilaf kami mohon maaf. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol dengan Wakil Rakyat. Iya, Saya Mila dan Ibnu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.